Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat El-Laila Official, kembali lagi di channel yang membedah isu-isu haji paling aktual dan mendalam. Kalau sahabat semua baru pertama kali mampir, jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan loncengnya, supaya tidak ketinggalan analisis terbaru seputar haji, dana umat, dan diplomasi Indonesia di Tanah Suci. Sahabat semuanya, dalam salah satu pidato terbarunya, Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan fakta yang cukup mengejutkan. Ia mengatakan bahwa pembentukan Kementerian Haji Indonesia bukan hanya inisiatif dalam negeri, melainkan permintaan langsung dari pemerintah Arab Saudi. Menurut Presiden Prabowo, pihak Saudi menegaskan bahwa urusan haji harus ditangani oleh pejabat setingkat menteri, bukan kepala badan. Artinya, kalau Indonesia ingin dihormati dan punya posisi tawar yang kuat dalam penyelenggaraan haji, maka struktur pemerintahnya harus setara dengan otoritas haji di Saudi. Dan karena itu, lahirlah Kementerian Haji Republik Indonesia, sebuah langkah besar yang secara diplomatik menandai babak baru dalam hubungan dua negara. Juga kita mendirikan Kementerian Haji atas permintaan pemerintah Arab Saudi, karena dia bilang kami urusan haji adalah Menteri Haji, jadi kami harus minta urusannya sama pejabat. Oke, ini kepala badan, enggak, dia maunya menteri. Sudah, apa boleh buat, kita menyesuaikan. Sahabat semua, Presiden Prabowo menegaskan bahwa biaya haji harus terus turun, bukan lewat subsidi besar-besaran, tapi lewat efisiensi sistem dan pelaksanaan yang bersih. Ia menuntut agar tata kelola haji dijalankan secara transparan, bebas dari praktik pemborosan dan penyimpangan. Nada ini jelas, pemerintah ingin mengubah paradigma bahwa urusan haji bukan semata soal kuota dan ritual, tapi juga soal integritas pengelolaan uang jamaah. Jadi sahabat semua, bisa diprediksi biaya haji 2026 akan mengalami penurunan. Kabar ini tentu menjadi kabar terbaik bagi calon jemaah yang akan berangkat di musim haji 2026. Dan alhamdulillah kita sudah bisa turunkan biaya haji. Dan saya minta terus, Menteri Haji dia tidak hadir karena dia berada sekarang di Arab Saudi, berurusan sama mereka. Saya minta biaya haji harus terus turun. Ya, bisa dengan efisiensi, bisa dengan efisiensi dan pelaksanaan yang bersih. Kemudian dalam pidato yang sama, Presiden juga menyinggung soal panjangnya antrean haji Indonesia. Ia menyebut waktu tunggu yang dulu mencapai 40 tahun kini bisa dipangkas menjadi sekitar 26 tahun. Namun Prabowo masih menganggap itu terlalu lama. Ia menegaskan komitmen pemerintah untuk mencari cara agar masa tunggu jamaah bisa terus diperpendek. Sebuah pernyataan yang bisa dimaknai sebagai sinyal reformasi besar-besaran di bidang manajemen kuota dan diplomasi haji. Waktu tunggu haji juga bisa dipercepat dari tunggu 40 tahun, sekarang bisa hampir setengah kita potong, tunggu 26 tahun. Tapi itu masih lama juga. Kita berusaha untuk memotong lebih. Nah sahabat semua, inilah bagian paling monumental. Presiden Prabowo mengumumkan bahwa untuk pertama kalinya dalam sejarah, Arab Saudi mengizinkan negara asing memiliki tanah di kota suci Makkah. Undang-undang kepemilikan tanah diubah secara khusus untuk Indonesia. Artinya, Indonesia menjadi negara pertama di dunia yang mendapat izin memiliki lahan resmi di Makkah. Dan lahan itu akan digunakan untuk membangun Kampung Haji Indonesia. Kawasan ini nantinya akan berfungsi sebagai pusat layanan haji permanen milik Indonesia, mencakup asrama dan penginapan jamaah, dapur dan fasilitas logistik,
klinik kesehatan, hingga kantor pelayanan haji yang dikelola langsung oleh pemerintah Indonesia. Tapi alhamdulillah pemerintah Arab Saudi untuk pertama kali dalam sejarah setuju pembangunan kampung Indonesia di kota Mekah. Jadi pemerintah Arab Saudi akhirnya saya datangi berapa kali, saya lobby terus, mungkin beliau kasihan sama kita. Untuk pertama kali dalam sejarah diizinkan negara asing memiliki lahan, memiliki tanah di kota suci. Dirubah undang-undangnya khusus untuk kita. Kita negara pertama. Ya sesudah kita terserah yang lain menyusul ya. Tapi ini luar biasa ya. Kita ditawarin kalau tidak salah ada berapa puluh lahan. Mudah-mudahan kita dapat lahan. Kalau tidak salah ada berapa lahan yang tidak terlalu jauh dari Masjidil Haram. Ada yang nyambung langsung. Ya, mudah-mudahan Menteri Agama sudah rintis dan sudah lihat terus. Nanti saya serahkan saja. Dan Kepala Danantara yang juga merintis. Beliau bolak-balik ke situ sampai kepalanya botak. Sahabat semua, Presiden juga menyebut bahwa proses tender atau lelang lahan untuk kampung haji akan ditutup pada tanggal 30 Oktober 2025. Pemerintah sedang berupaya agar Indonesia mendapatkan lahan strategis. Bahkan ada yang lokasinya terhubung langsung ke Masjidil Haram. Kalau proyek ini berhasil, Indonesia tidak hanya akan memiliki simbol diplomatik, tapi juga kemandirian penuh dalam penyelenggaraan haji. Mulai dari konsumsi, akomodasi, hingga pengelolaan kesehatan jamaah bisa diatur sepenuhnya oleh Indonesia sendiri. Tak perlu lagi bergantung pada sistem perantara yang selama ini sering memicu ketidakpuasan jamaah. Namun, di balik euforia ini ada beberapa catatan penting. Pertama, publik perlu memastikan bahwa proyek Kampung Haji Indonesia di Makkah benar-benar berjalan transparan dan akuntabel. Karena nilai ekonominya sangat besar, potensi penyimpangan juga besar. Kedua, pembangunan kampung haji tidak boleh berhenti di simbol politik. Ia harus menjadi pusat pelayanan real, bukan sekadar monumen diplomatik. Harus dipastikan bahwa lahan itu benar-benar digunakan untuk kemaslahatan jamaah, bukan untuk bisnis segelintir elit birokrasi haji. Dan ketiga, momentum ini seharusnya menjadi tonggak reformasi total manajemen haji Indonesia, mulai dari antrean, biaya, hingga digitalisasi layanan. Kalau tidak, terobosan besar ini bisa kehilangan makna di mata rakyat. Sahabat semua, bagaimana pendapat sahabat soal langkah ini? Apakah kampung haji ini akan jadi lompatan sejarah atau justru proyek ambisius yang rawan salah arah? Tulis pendapat sahabat di kolom komentar, biar kita bahas bersama secara terbuka dan mendalam. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel El-Laila Official. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah yang Maha Pemurah, beri
alamin, sehat walafiat, rizki berlimpah yang halal barakah, keluarga sakinah, mawaddah warahmah, putra putri yang salih salihah, ahli ilmu dan ahli ibadah.